Lato-lato, permainan yang lagi viral, yang bisa dibilang tren ya, trendsetter. Di mana-mana tuh selalu ada anak-anak orang tua yang main lato-lato. Di komplek, di sekitar rumah saya, selalu terdengar tuh suara tik-tok, 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 ketak-ketok, tak-ketok, ketak-ketok, tak-ketok. Pagi, siang, sore, malam tuh selalu ada suara itu tuh. Jadi bukan hanya di komplek, saya keluar dari komplek, saya mau pergi kemana gitu ya, di sepanjang jalan tuh selalu terdengar tuh suara ketak-ketok, ketak-ketok, ketak-ketok. Di pinggir-pinggir jalan tuh selalu saya melihat ada anak-anak yang bermain barang itu. Jadi sepanjang jalan itu selalu terdengar suara ketak-ketok, ketak-ketok, ketak-ketok. Anak-anak bermain lato-lato, orang-orang tua bermain lato-lato. Permainan lato-lato itu adalah dua pendulum yang diikat dengan seutas tali, kemudian dibentur-benturkan, tak tok tak tok tak tok, dibentur-benturkan. Di internet juga saya sampai searching ya, lato-lato itu berasal dari mana? Dan ternyata setelah saya searching berbagai macam website, saya searching berbagai macam sumber, ternyata lato-lato itu asalnya dari luar negeri, ternyata dari luar negeri. Tapi di Indonesia juga sudah ada sejak lama. Tapi di internet saya baca itu sebelum tenar di Indonesia, di luar negeri itu sudah memainkan permainan lato-lato itu. Nyampelah ke Indonesia, salah satunya di Sulawesi. Makanya disebut lato-lato itu, orang Bugis katanya di sana nyebutnya lato-lato. Ada yang menyebutnya apa sih yang Jawa kemarin ya? Etek-etek. Ada juga yang nyebutnya etek-etek. Ada yang menyebutnya tok-tok dan macam-macam ya. Di era 1960-an itu lato-lato tuh sempat menimbulkan kegaduhan. Karena pada saat itu orang-orang pada merasa kebisingan, berisik dengan benda itu, barang itu, tahun 1960. Ya sekarang juga kita juga merasakan suara itu, tak tok tak tok tak tok tak tok. Jadi setiap saat, setiap waktu itu kayak apa ya? Telinga kita itu kayak ada sesuatu yang nggak berhenti gitu suaranya tuh pada saat itu. Tapi untuk saat ini sih, tahun 2023 awal ini aman-aman saja, belum ada masyarakat yang protes bagaimana begitu ya. Karena kebanyakan pemainnya pun anak-anak. Ya kita harap maklumi, nilai positif dari lato-lato itu adalah kepada anak-anak yang mungkin biasa cenderung bermain handphone, sekarang sibuk dengan lato-lato, akhirnya lupa dengan gadgetnya itu. Jadi game online agak terpinggirkan lah, walaupun kita tidak tahu nih lato-lato sampai kapan dia bisa trending nih, lato-lato sampai kapan dia bisa naik daun nih ya. Jadi aplikasi online, game online untuk sementara terpinggirkan dulu nih, sepertinya sama lato-lato. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa lagi itu ya yang bakal trending. Indonesia memang gitu ya, mudah trending, mudah mengikuti, mudah naik daun gitu ya. Pajar sad boy karena nangis ditinggalkan ceweknya, pacarnya, trending gitu kan. Dan macam-macam. Itu Indonesia. Itu ya lato-lato ya. Jadi kalau dulu lato-lato itu yang dari luar negeri ya, dari luar negeri kalau dulu lato-lato itu dari kaca. Dibikin dari kaca. Karena membahayakan, jadi diganti dengan bahan yang lebih padat dan lebih keras, jadi tidak mudah melukai gitu. Masuk ke Indonesia, akhirnya diadaptasi ya dengan berbagai macam namanya, dengan berbagai macam bahannya, sehingga sampai sekarang kita rasakan dan kita lihat seperti apa anak-anak itu bermain lato-lato. Saya juga belum bisa main lato-lato itu, nggak bisa saya. Katanya perlu keseimbangan, perlu otak kiri otak kanan gitu katanya. Tapi ya mudah-mudahan anak-anak yang sekarang yang mainnya itu selamat dan hati-hati ya, karena lato-lato itu mudah untuk kena kepala, mudah kena tangan, bisa biru-biru tangan kalau kena tuh gitu. Nilai positifnya adalah lato-lato bisa menghindarkan anak dari gadget lah, meskipun untuk sementara waktu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang lama gitu kan, walaupun kita berharap itu mungkin sepersekian persen lah gitu. Tapi ya alhamdulillah beberapa saat anak-anak terlupakan dengan gadget karena lato-lato. Nah yang kedua, tetap berhati-hatilah karena lato-lato itu mudah
kena kemana-mana, bisa kena kepala, bisa kena mata, bisa kena tangan, karena sudah banyak juga kasus anak-anak yang tangannya pada biru kena lato-lato. Yang ketiga, ada hal yang paling penting di lato-lato. Meskipun ini di luar konteks lato-lato ya, ada satu hal yang bisa saya perhatikan, saya lihat bahwa lato-lato itu adalah dua pendulum yang dibenturkan jadi satu. Tak ketok, tak ketok, tak ketok, dibenturkan, membentur-benturkan gitu. Membentur-benturkan. Nah, ini di luar konteks lato-lato ya. Saya ingin melihat itunya saja, membentur-benturkan antara kedua pendulum ini. Di Indonesia ini kita sangat mudah membentur-benturkan. Banyak orang-orang yang sangat mudah membentur-benturkan. Membentur-benturkan agama, membentur-benturkan ras, membentur-benturkan suku gitu kan. Sangat mudah sekali. Dan sangat mudah terpancing dengan hal itu gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak pecah gitu ya. Jadi makna yang bisa saya ambil dari lato-lato ini, meskipun dibentur-benturkan, dia tidak pecah. Dia tidak pecah meskipun dibentur-bentur, tak ketok, tak ketok, tak ketok, tidak pecah. Seperti itu juga kita ketika dibenturkan jangan mudah terpecah. Jangan seperti buih di lautan sehingga mudah diatur ke sana dan kemari. Dan yang suka membenturkan jangan suka membenturkan juga. Apa sih yang kalian cari membentur-benturkan itu? Adu domba itu apa yang kalian cari? Ketenaran. Dah, itu aja ya obrolan singkat saya tentang lato-lato. Bagi teman-teman yang mau komentar tentang lato-lato, silahkan komentar di bawah. Makasih. Thank you. Assalamualaikum.